Sekarang saya mau ke masing-masing nih, mungkin ke Mas Indra terlebih dahulu dari Paslon 01 ya. Kira-kira bagaimana performa Caimin ini kan debat terakhir ya untuk cawapres ya. Sudah maksimum tidak? Karena tidak ada yang bisa dirubah lagi dari debat yang semalam, harus bisa menyumbang suara dari performa Caimin. Seperti apa? Hasilnya sih luar biasa ya. Pertama adalah hubungan antara para pendukung dengan capres, cawapres. Itu nggak ada jarak. Jadi tadi saya ceritakan, ada pendukung kami itu bicara ke Pak Anies di live TikTok, Abah ingetin Caimin suruh belajar, kalau perlu HP-nya diumpetin. Jadi hubungan kami itu seperti itu, dan juga ada yang anak-anak K-pop tuh bilang, pokoknya kalau Caimin bagus debatnya nanti dibikinin videotron juga kayak Pak Anies. Nah begitu hasilnya bagus, itu yang pertama di-tweet sama Gus Imin adalah mana videotronnya. Jadi kita semua, wah baru kali ini ada cawapres yang justru minta ke pendukungnya, bukan pendukung yang nagih janji. Itu yang pertama ya. Jadi hubungan itu kita memang betul-betul egaliter. Kita membuat tidak ada jarak ya, bukan atasan bawahan. Yang kedua dari substansi luar biasa sekali, yang bahkan yang sangat berbeda dari capres lain. Beliau mengutip dari Al-Quran, beliau bahkan mengutip dari ensiklik Laudato Si yang dari Paus Fransiskus, itu untuk bagaimana membangun ekosistem lingkungan yang baik, ya kan. Beliau mengutip dari Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU. Jadi semua dihubungkan antara teknokratik dengan, jadi Pancasila banget kan, dengan agama dan semua dirangkul. Itu luar biasa hasilnya, dan kami sangat yakin. Mbak Putri seperti apa? Ya. Kalau saya rasa semalam Mas Gibran sudah menjawab seluruh pertanyaan yang selalu dilontarkan, misalnya terkait dengan komitmen keberlanjutan dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran 6-7% dengan bagaimana kita bisa menata lingkungan hidup kita gitu. Dan beliau kan juga seringkali menyampaikan bahwa negara sebesar kita dengan sumber daya yang begitu melimpah itu perlu dikelola dengan lebih baik lagi supaya kita tidak lagi bergantung pada negara-negara lain untuk impor pangan misalnya, atau impor hal-hal lain yang bahkan sekarang jarum dan peniti aja kita masih impor gitu. Jadi kan ini sesuatu yang bisa menambah harapan bagi anak-anak muda kalau kita punya kesempatan yang sangat besar di negara sendiri, kalau memang misalnya infrastruktur dan juga tata kelola dan juga peraturannya itu telah disiapkan dengan baik. Dan tadi malam Mas Gibran dengan sangat baik menyampaikan hal itu. Jadi kalau kita lihat di beberapa survei sebelum debat, indikator politik misalnya menyampaikan bahwa surveinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah hampir 50%, 48%. Jadi di periode kedua Januari ini kita justru bisa lihat gitu bagaimana ide-ide besar yang semalam disampaikan itu dampaknya mungkin akan lebih positif lagi terhadap sentimen publik kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terakhir di sini Mas Imam seperti apa ini? Pertama, saya dan teman-teman TPN bersyukur rasanya Prof. Mahfud berhasil satu langkah, dua langkah lebih maju dari diskusi yang sifatnya normatif. Prof. Mahfud satu-satunya cawapres yang berani misalnya bicara soal oknum penegak hukum, oknum aparatur negara, oknum pejabat daerah yang membuat begitu besar potensi energi, begitu besar potensi pangan kita, tetapi kalau masih ada mafia, masih ada sindikasi, ya ujung-ujungnya kita impor lagi, masyarakat dirugikan, petani kesulitan, nelayan apalagi. Di semua sektor itu ada masalah hukum dan Prof. Mahfud berani berkomitmen untuk menuntaskan soal ini. Dan ini jauh dari kata-kata normatif, dan rasanya bangsa kita tidak boleh punya opportunity loss. Ini waktu yang tepat untuk memberikan amanah kepada orang sekaliber Prof. Mahfud yang pernah menjabat di Trias Politika, tetapi integritasnya masih layak dipuji hingga kini. Jadi itu yang kami syukuri, semoga ini bisa menggerakkan hati para pemilih yang nantinya akan menetapkan pilihan di 14 Februari 2024. Terima kasih Mas Imam. Mas Nyarwi, semuanya kan di sini positif semua ya dengan performa masing-masing cawapres. Tapi apakah debat semalam benar-benar membuat masyarakat tambah yakin atau jadi tambah bingung nih? Yang jelas jawabannya bukan itu, Cak. Tambah baper ya. Paling enggak, ya betul. Siapa? Cawapresnya? Iya, cawapresnya ya biasa karena jadi politisi ya. Tapi masyarakat saya kira kalau kita lihat dari segi medsos itu paling enggak ya
perhatiannya makin tambah ya, komentar baik bela yang ini itu muncul. Tapi itu ada positifnya juga, asal nggak kemudian saling bully gitu. Jangan. Tapi justru membuat dia penasaran, pengen tahu, engagement naik, interaksi muncul, dan yang paling penting partisipasinya kan gitu nantinya untuk pemilu kan gitu ke TPS. Nah, satu lagi Cak, sebenarnya debat ini juga saya kira menjadi eskalasinya ini kan makin naik ya. Ini yang keempat. Nah nanti ada satu lagi kan yang di ujung kan, yang kelima. Dan kalau lihat beberapa data survei yang masih kontroversial, ada yang bilang mendekati satu putaran, ada yang bilang masih jauh juga kan gitu. Bahkan ada yang bilang ketiga-tiganya satu putaran juga kan gitu. Makanya debat ini walaupun di banyak data survei mengatakan ya kurang lebih hanya sekitar 10% dari undecided voter ya, atau mungkin juga punya impact ke 20% swing voter. Tetapi debat ini juga menentu karena kalau kita lihat angkanya mepet-mepet. Maka saya kira ini bukan hanya para capres-cawapres, termasuk tadi misalnya cawapresnya disentilin ya, itu. Tetapi juga saya kira juga para juru bicara yang mungkin meyakinkan di situ pentingnya untuk kemudian partisipasi lebih bagus. Ya, gitu. ini analisis dari Mas Nyarwi mungkin menjadi warning buat kita. Janganlah baper-baper pemirsa. Debat sudah usai, tinggal Anda ini nanti akan menyaksikan debat berikutnya. Debat terakhir performa dari calon presiden pemirsa. Terima kasih Mbak Putri, Mas Indra, Mas Ima, Mas Nyarwi. Mudah-mudahan jadi tambah yakin ya dengan performa debat semalam pemirsa. Sesaat lagi saya akan kembali dengan informasi mengenai tembok roboh di kawasan Tebet yang membuat 3 orang meninggal dunia. Usai jeda berikut.